Kupi kami malam ini Bapa. Hadirat-Mu sedang memulihkan, menyembuhkan, melepaskan kami. Hadirat-Mu Tuhan sedang membebaskan kami malam hari ini. Hadirat-Mu Tuhan sedang mengangkat segala beban, pergumulan. Setiap guk yang diletakkan di tengkuk kami dilepaskan, dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap penghalang-penghalang yang tidak mampu membuat kami melihat kemuliaan-Mu diangkat malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terbukalah setiap pintu-pintu yang tertutup berabad-abad. Terbukalah saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap tanah hati yang keras boleh Engkau lembutkan malam hari ini Bapa. Setiap hati yang keras Tuhan Engkau lembutkan malam hari ini. Engkau beri kami menjadi tanah hati yang baik, yang gembur, yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling baik Tuhan. Kami memuji-Mu sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang menggendong kami, Bapa yang menuntun kami, Bapa yang mendidik kami Tuhan, yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus, Holy Spirit, Roh Kudus, Hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Jangan lewati kami Tuhan, jangan lewatkan satu orang pun malam ini Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kau memulihkan, Kau menjamah setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu malam hari ini. Karamata karabaya basi karabat. Yesus karabata karabata. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, ajaib perkasa yang diperbuatnya. Di antara segala bangsa, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya si setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
bersyukur malam hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau Bapa yang baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih dan setiamu Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Terima kasih malam hari ini Bapa. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami yang hadir, baik secara langsung maupun secara online malam hari ini. Roh Kudus, biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami malam ini Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami malam hari ini Bapa. Lewat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, Tuhan Engkau pakai, Engkau taruh pengajaran daripada-Mu Tuhan melalui bibir mulut hamba-Mu malam hari ini. Biarlah setiap kami boleh disingkapkan, biarlah hikmat dan pewahyuan yang baru Engkau berikan kepada setiap kami. Dan bukan hanya ketika kami mengerti Tuhan, tapi kami boleh sungguh hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa yang baik, berbicara malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Si Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan dibagikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yang sering dipanggil Pak Tehe ya. Oke, malam hari ini kita coba komunikasi dengan Saudari Ching Yin ya, yang akan memandu sebagai host. Shalom. Apakah oke, sudah siap? Waktu dan tempat. Ya, shalom Pak Yunus. Tuhan memberkati. Ya, shalom Pak Yunus, Pak Guana, teman-teman yang ada di onsite ataupun online. Selamat malam juga Pak Tehe. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami hari ini. Kita pasti mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Saya percaya ketika kita menyediakan hati yang haus, yang rindu, maka apa yang Tuhan akan bicara lewat Pak Tehe itu kita semua bisa nangkap di dalam hati kita. Dengan segala kerendahan hati, teman-teman yang di online, kalau bisa buka kameranya ya, kita menghormati aksi juga ya, melihat respon kita gitu. Terima kasih, silakan Pak Tehe. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang perjanjian baru. Kita sama-sama membaca dari 2 Samuel 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. 2 Samuel 9 ayat pertama sampai yang ke-5. Ayat ini berkata, Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Bapak Ibu, kisah tentang perjanjian baru, saya ingin memulainya dari Mefiboset. Mefiboset ini adalah sebenarnya kalau pada saat itu Saul menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan, maka Saul akan memegang pemerintahan sebagai raja atas Israel sampai akhir hidupnya.
dan Yonatan akan menjadi putra mahkota. Dan Mefiboset adalah putra sulung Yonatan. Ini adalah calon putra mahkota. Tetapi apa yang terjadi ketika Raja Saul dan putra mahkota Yonatan mati dalam sebuah peperangan? Pada saat itu inang pengasuhnya menjadi ketakutan. Lalu mereka membawa Mefiboset sebagai keluarga istana, tapi karena terburu-buru maka ia menjadi jatuh dan mengakibatkan kakinya Mefiboset menjadi timpang. Itulah penyebabnya ia timpang dari usia 5 tahun. Alkitab menulis begitu, cacat kakinya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Mefiboset menderita? Apakah ia timpang? Ya, itu ketimpangan kaki itu membuat hidupnya cukup menderita. Dan dia tinggal di Lodebar. Lodebar itu artinya tempat tanpa rumput. Artinya dia hidup di tanah yang kering. Kalau mungkin boleh dikatakan, dia disebut sebagai orang yang hidup dalam kekeringan rohani. Tapi arti Lodebar yang kedua juga artinya tempat tanpa komunikasi. Jadi dia benar-benar hidup dalam isolasi. Satu kehidupan yang tidak punya komunikasi. Dan itu membuat Mefiboset sangat menderita. Di samping lumpuh, dia hidup tanpa komunikasi. Tetapi menurut saya, penderitaan yang paling berat di antara kelumpuhan dan tinggal di Lodebar adalah Mefiboset tidak tahu perjanjian antara Yonatan dengan Daud. Itu penderitaan yang paling menyakitkan. Kalau seandainya pada saat itu Mefiboset tahu perjanjian antara Yonatan dan ayahnya dengan Raja Daud, hidup Mefiboset tidak perlu hidup dalam kondisi yang menyedihkan, tidak perlu mengalami cacat kaki, tidak perlu tinggal di tempat yang tanpa rumput, hidup dalam kekeringan, dan tidak perlu juga hidup tanpa komunikasi. Hari ini juga sama, ada banyak anak-anak Tuhan tidak hidup dalam perjanjian yang telah Yesus buat. Sekalipun kita dalam Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi kita tidak tahu inti atau esensi dari perjanjian baru. Bahkan kita hidup di akhir zaman, tetapi ada banyak gereja, spiritnya bukan spirit perjanjian baru, spiritnya perjanjian lama. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidupnya seperti Mefiboset, tidak tahu perjanjian yang Yesus buat. Perjanjian yang Yesus buat itu sangat ajaib, sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita diterima bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena darah perjanjian. Itulah yang membuat kita diterima. Itulah yang membuat kita ditebus. Itulah yang membuat kita dibenarkan. Itulah yang membuat kita menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kalau kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Disinilah poin penting. Kenapa kita harus perjanjian yang buat? Kalau kita tidak tahu perjanjian yang Yesus buat, maka hidup Yosef di dalam kecacatan, hidup dalam
kelumpuhan, hidup dalam kekeringan, dan hidup tanpa komunikasi. Sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang membuat kita makin paham tentang perjanjian baru. Kapan sebenarnya perjanjian baru itu dimulai? Perjanjian baru itu mulai ketika malam sebelum Yesus diserahkan. Itu adalah pada malam Yesus diserahkan, pada saat itu ada hal yang penting yang sedang Yesus lakukan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, itu adalah malam terakhir daripada perjanjian lama. Disitulah kalau kita tahu ketika malam terakhir dari perjanjian lama, apapun yang ada dalam perjanjian lama tidak mempunyai arti lagi. Kenapa? Karena perjanjian baru dimulai. Apapun yang mulia dalam perjanjian lama, karena itu adalah kebenaran yang ditulis di dalam loh batu, ada yang muncul perjanjian baru jauh lebih mulia daripada perjanjian lama. Karena itu pertanyaannya, kapan perjanjian itu dimulai? Ketika Yesus berkata sudah selesai. Apa yang dimaksud ketika Yesus berkata sudah selesai? Yesus menggenapi hukum Taurat. Pada saat itu perjanjian lama ditutup oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata sudah selesai. Dan pada saat itu adalah perjanjian baru dimulai. Dan ketika perjanjian baru dimulai, ditandai dengan tirai terkoyak dalam bait suci. Tirai yang terkoyak dari atas ke bawah. Tirai yang begitu tebal. Tirai yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus. Nggak sembarangan orang bisa masuk. Hanya imam besar saja yang masuk, itu pun setahun sekali. Itu pun harus menyelesaikan dosanya sendiri. Tetapi perjanjian baru, tirai yang begitu menjadikan pemisah, itu terkoyak dari atas sampai ke bawah. Pada saat itulah perjanjian baru dimulai. Dan perjanjian baru bukan berbicara tentang hukuman, bukan berbicara tentang peraturan, bukan berbicara tentang kutuk dan berkat, bukan berbicara orang yang tidak berhasil menggenapinya. Itu semua ada di perjanjian lama. Perjanjian baru itu berbicara tentang kasih karunia. Perjanjian baru itu berbicara tentang anugerah. Perjanjian baru adalah tentang Kristus yang memberi. Bapa yang memberi putranya, Kristus yang memberikan nyawanya. Disitulah perjanjian baru. Bukan manusia yang membuat agama. Kapan agama itu dimulai? Agama itu dimulai ketika Adam dan Hawa bersembunyi karena dia sadar ketelanjangannya. Ketika bunyi kunyahan buah yang dilarang Tuhan, pada saat itu ada sesuatu yang berbeda yang terjadi kepada Adam. Adam yang mengunyah, Hawa yang mengunyah buah yang dilarang itu, tiba-tiba hatinya seperti ada sesuatu yang masuk, yang hitam masuk ke dalam hatinya. Dan ketika yang hitam masuk dalam hatinya, itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang hidup yang sebelumnya dia punya. Dan akhirnya Adam dan Hawa yang tadinya tidak bisa melihat keberadaannya karena dilingkupi oleh hadirat dan kemuliaan Tuhan. Pada saat itu, hadirat dan kemuliaan Tuhan itu meninggalkannya. Dan saat itulah Adam dan Hawa mulai sadar dirinya telanjang. Lalu mereka bersembunyi.
Dan ketika Adam dan Hawa ini bersembunyi, mereka membuat pakaian dari daun ara. Sebenarnya berbicara daun ara itu berbicara tentang agama. Buatan tangan manusia. Buatan tangan manusia yang menutupi keberadaannya. Untuk menutup kekurangannya, untuk menutup keberdosaannya, untuk menutup pelanggarannya, untuk menutup kesalahannya. Itulah daun ara dan itulah agama produk manusia. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia adalah usaha untuk menutupi kekurangan, kesalahan, keberdosaan, dan pelanggarannya. Tetapi saudara tahu, yang namanya daun ara itu adalah daun yang mudah layu. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk mempertahankan daun ara yang mudah layu itu. Untuk menutupi dengan cara apa? Bersaing dengan siapapun, berusaha untuk mengejar apa yang harus dikejar supaya dia lebih baik, lebih rohani, lebih sungguh-sungguh, dan lebih yang lainnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil membuat daun ara yang mudah layu itu dengan cara apapun. Dan sejak itulah yang Tuhan lakukan, mengganti daun ara dengan kulit binatang. Disitulah kita tahu apa yang dibuat manusia ketika manusia berdosa dan apa yang dibuat oleh Tuhan ketika manusia berdosa. Ketika manusia berdosa, manusia membuat agama dari daun ara. Tetapi apa yang dibuat oleh Tuhan ketika manusia berdosa, Tuhan memberikan kasih karunia. Memberikan Kristus, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya siapapun yang tidak layak menerima kasih karunia. Tuhan itu baik. Ketika Adam dan Hawa dipanggil, Adam menyalahkan Hawa karena ada di sebelahnya. Juga sekaligus Adam menyalahkan Tuhan karena wanita yang kau tempatkan itu membuat aku jatuh dalam dosa. Pada saat itu Tuhan gak manggil kepada Hawa, Hawa sini. Ada apa Tuhan? Karena kamu disalahkan oleh Adam, aku akan tiup Adam. Sehingga Adam tiba-tiba ditiup oleh Tuhan dan sirna hilang menjadi debu pelan-pelan kena angin. Dan Tuhan berkata kepada Hawa, Hawa, aku akan jadikan Adam yang lain. Kalau Adam yang kedua pun salah, aku akan bikin Adam ketiga. Kalau Adam ketiga salah, aku akan bikin keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tenang Hawa, aku yang akan marahi Adam. Tuhan nggak begitu. Ketika Adam salah, tidak ada manusia lain kecuali pengorbanan. Itulah awal cikal bakal. Pembelokan yang pertama. Ketika manusia berdosa, dia ciptakan agama. Ketika manusia berdosa, Tuhan berikan kasih karunia. Tetapi saudara terus tahu bahwa pada malam sebelum diserahkan adalah malam terakhir dari perjanjian lama itu. Karena besok Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia besok akan menjadi anak domba yang disembelih. Kalau kita baca di dalam Lukas 22, ayat yang ke-14 sampai ke-20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita.
Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur dan berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apa yang menjadi esensi ketika pada malam sebelum Yesus diserahkan? Yesus tidak melakukan perjamuan kudus ini selama 3,5 tahun tiap bulan bersama-sama dengan muridnya. Hanya pada malam sebelum dia diserahkan. Bukan ritualnya yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hidup dalam perjanjian baru. Adalah menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Bukan makan roti dan diangkat, inilah tubuhku. Bukan. Tapi menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Bukan mengambil cawan setiap bulan dan mengangkatnya di atas kepala lalu kita meminumnya. Tetapi kita menjadi cawan yang ditumpahkan bagi banyak orang. Esensi kehidupan dalam perjanjian baru. Hidup dengan belas kasihan ilahi. Hidup untuk diberikan kepada banyak orang. Hidup hanya untuk dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Hidup sebagai cawan anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang. Seperti Kristus. Apa artinya setiap bulan kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, tapi hidup kita untuk diri kita sendiri? Apa artinya? Gak ada artinya. Apa artinya? Rumahnya tertutup dengan rapat, dikasih pagar yang tinggi-tinggi, dikasih satpam, dikasih herder, sehingga ada banyak orang minta tolong mengetuk pintu nggak berani. Nggak pernah terima rumahnya untuk menerima tumpangan. Meja makannya hanya orang-orang itu saja. Hanya keluarga sendiri makan enak sendiri. Hidup perjanjian baru bukan seperti itu. Hidup perjanjian baru bukan berkat, bukan. Hidup dalam perjanjian baru bukan nyaman. Hidup dalam perjanjian baru bukan hidup sukses dan mati masuk surga. Hidup dalam perjanjian baru adalah hidup menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Percuma ikut perjamuan kudus tiap bulan kalau hatimu tidak diberikan kepada Tuhan dan dipecah-pecahkan oleh Tuhan untuk banyak orang. Gak peduli kepada orang lain. Kalau saudara mau melayani karena hobi, saya katakan itu juga bukan esensi dari perjamuan kudus. Ada orang yang suka jadi pendeta, mengejar status pendeta, cabut status pendetanya. Apakah dia mau hidup dipecah-pecahkan bagi Tuhan? Kalau tidak, dia melayani karena status. Kalau ada orang melayani karena ngejar uang, cabut uangnya. Kalau dia masih melayani tanpa uang, dia hidup dipecahkan bagi Tuhan. Seperti roti. Tapi kalau tanpa uang, dia nggak mau melayani. Itu bukan pelayanan.
Mungkin ada orang yang melayani karena panggung, karena mimbar, cabut panggungnya, cabut mimbarnya. Apakah dia menjadi roti yang dipecah-pecahkan atau tidak? Apakah dia akan menjadi cawan yang ditumpahkan bagi banyak orang atau tidak? Hidup dalam perjanjian baru adalah hidup dengan belas kasihan ilahi. Melayani bukan karena keuntungan, melayani bukan karena agenda pribadi. Melayani karena Kristus telah menebus kita semua. Dengan darah yang mahal kita ditebus. Hendaknya kita hidup sebagai roti yang dipecah-pecahkan. Seperti cawan yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kalau hari ini rumah saudara nggak pernah menerima tamu, mulailah buka pintu rumahmu. Izinkan ada tamu-tamu masuk dalam rumahmu. Kalau selama ini meja makannya cuma hanya diisi oleh makanan dan orang-orang yang kita suka, undanglah orang-orang yang berbeda. Undang orang-orang yang berbeda, yang kelasnya di bawah saudara. Undang biar mereka makan. Makan di rumah kita. Dengan pintu terbuka, dengan meja makan terbuka, itu menunjukkan hati kita. Apakah kita juga menerima orang lain, menampung orang lain dalam rumah kita? Seperti yang Alkitab katakan, memberi tumpangan. Kalau selama ini kita tertutup dengan orang lain, sekalipun kita rajin minum perjamuan dan makan roti perjamuan, saya katakan, bukan itu maksud Tuhan. Rumahmu harus menerima tumpangan. Satu kali saya dengan beberapa teman melayani di Filipina. Ada perbedaan ketika kami melayani. Kami guyon satu dengan yang lain. Kami bercanda, kami saling ngebully satu dengan yang lain. Tapi itu si pendeta yang kami datangi dari jauh, kerjaannya baca Alkitab, begitu rohani. Makan juga sendiri, doanya lama, sungguh-sungguh. Sementara kami doa makan cepat karena kelaparan. Kita guyon semuanya. Sampai akhirnya dia berkata kepada teman saya, boleh nggak kamu nginep ke rumah saya? Nanti walaupun rumah saya kecil, nanti anak saya tidur dengan kami dan kami tidur dan kamu tidur di kamar anak saya. Terus terang kami melihat kamu tim dari Bandung membuat saya melihat perbedaan dan kamu adalah orang pertama yang nginep di rumah saya. Bisa bayangkan seorang pendeta walaupun rumahnya kecil dia nggak pernah terima tamu nginep di rumahnya. Harusnya nggak begitu. Sekalipun dia memimpin perjamuan kudus, tapi rumahnya nggak buat orang lain, meja makan nggak buat orang lain, nggak ada tamu di rumahnya dengan alasan apapun, itu bukan perjamuan kudus yang Tuhan mau. Perjamuan kudus adalah menjamu orang-orang yang nggak mampu, melayani orang-orang yang nggak layak. Itulah esensi daripada perjamuan kudus. Jadi ketika tabir itu terbelah, terkoyak, terbelah dari atas sampai bawah, hubungan yang terjadi nggak sama lagi. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang tidak kena kiblat lagi seperti dalam perjanjian lama. Dan anehnya, esensi penyembahan perjanjian baru, Yesus menceritakan esensi penyembahan perjanjian baru kepada perempuan Samaria. Dia mengajar perempuan Samaria itu. Luar biasa. Tidak kepada Nikodemus. Nikodemus nggak banyak mengerti.
Karena begitu banyak aturan, begitu keracunan agama. Tapi kepada perempuan Samaria yang tidak disebutkan namanya, Tuhan mengajar tentang esensi perjamuan, esensi penyembahan, esensi kehidupan, esensi bagaimana ketemu dengan Yesus. Itulah yang membuat perempuan itu mengerti bahwa orang-orang yang menyembah tidak perlu lagi kepada Yerusalem atau kepada Gunung Gerizim, karena Bapa mencari penyembah yang benar. Tidak perlu kiblat lagi. Karena hubungan, karena tirai yang sudah terkoyak, yang sudah terbelah. Tidak ada aturan lagi. Seperti yang dibuat di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama mengejar ritual dan peraturan. Perjanjian baru mengejar hubungan. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Kekristenan sejati yang hidup dalam perjanjian baru. Bukan ritual, bukan aturan, tetapi hubungan. Hubungan pribadi lepas pribadi kita. Hubungan yang Tuhan munculkan. Hubungan yang di mana Tuhan wahyukan. Hubungan yang membuat kita mengalami kenaikan demi kenaikan demi kenaikan. Penyembahan itu seperti apa? Kalau saya ilustrasikan, level penyembahan seperti dalam kitab Yehezkiel. Ada yang setelapak kaki, air yang keluar dari bait Allah itu diukur 1000 hasta setelapak kaki. Diukur yang kedua selutut, diukur yang ketiga sepinggang. Diukur yang keempat itu adalah menjadi sungai yang nggak bisa diseberangi. Itu juga berbicara tentang level penyembahan. Kalau level penyembahannya adalah semata kaki, itu karena penyerahan kepada Tuhannya semata kaki. Itu karena kebenaran yang diwahyukan Tuhan semata kaki. Maka dia mengalami kekaguman akan Tuhan juga semata kaki. Di tingkat itu juga level penyembahannya semata kaki. Kalau Tuhan berbicara, mengajar, mengajak kita lebih jauh menjadi selutut, maka itu berbicara nilai kepasrahan kita selutut. Pengertian kita juga selutut. Hati kita diserahkan juga selutut. Hidup bagi banyak orang juga selutut. Menjadi roti yang dipecah-pecahkan juga selutut. Menjadi cawan yang ditumpahkan juga selutut. Dan penyembahan kita juga selutut. Ketika Tuhan bawa kita dari selutut menjadi sepinggang, itu artinya penyembahan kita sepinggang. Penyembahan itu dibangun dari kehidupan, bukan berbahasa roh, bukan menyembah dengan tempo lambat. Penyembahan itu dibangun dari kehidupan yang dipecah-pecahkan menjadi roti yang dipecahkan bagi banyak orang, menjadi cawan yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kalau penyembahannya sepinggang, artinya pengorbanannya juga sepinggang. Kepasrahannya juga sepinggang. Ketaatannya juga sepinggang. Kalau Tuhan bawa lebih jauh lagi, maka kita mengerti ada orang yang hidupnya seperti sungai yang nggak diseberangi.
Tidak dapat diseberangi lagi. Kenapa? Karena itu hidup menjadi roti yang dipecah-pecahkan. Nggak mengejar keuntungan, nggak kejar popularitas, nggak mengejar apapun karena dia sudah mengalami level penyembahan sungai yang tak terseberangi. Di sungai itu kanan kirinya ada daun-daun buah-buahan dan obat-obatan. Di situ juga ada begitu banyak ikan dan banyak orang-orang yang di sekitarnya. Itu menunjukkan level penyembahan. Saudara, di manakah perbedaannya pada hari ini? Di manakah titik penyembahan kita? Selututkah? Atau masih bertahun-tahun setelapak kaki pun tidak? Setiap kali kebenaran firman Tuhan sedang menyerang saudara, saudara langsung berjaga-jaga dan menahan supaya tidak diserang oleh kebenaran. Setiap kali firman Tuhan mengoyak daging kita, kita berkata, tidak, saya tidak mau kebenaran yang mengoyak. Saya mau PKI 1 blok yang enak-enak saja, yang di depan ya. suka-suka. Inilah kita tahu betapa berharganya mengerti esensi penyembahan perjanjian baru. Begitu banyak gereja-gereja nuansanya perjanjian lama. Aturannya perjanjian lama. Nakut-nakutinnya dengan kutuk-kutuknya perjanjian lama. Perjanjian baru sangat berbeda, saudara. Sangat tidak ada sedikit pun persamaannya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada 3 peristiwa. Di dalam 3 peristiwa ini, setiap peristiwanya ada perjanjian lama dan perjanjian barunya. Peristiwa yang pertama adalah kisah perempuan yang berzina. Jam 8 ayat 2 sampai ke 11. Ketika perempuan berzina itu ditangkap, menurut aturan hukum Taurat, itu harus dirajam dan pasti mati. Tidak akan pernah pulang ke rumahnya lagi. Gak bakal sempat dia berdandan lagi. Yang ada, dia akan dijambak, dia akan ditampar, dia akan dipukul. Mungkin juga hidungnya berdarah dan ada yang patah giginya. Mungkin juga bibirnya ada yang sobek kulitnya. Ada juga yang sobek-sobek baju. Dan orang dengan kejam menghukum perempuan yang berzina ini. Apa yang terjadi dengan perempuan yang berzina ini? Harusnya mati. Tapi ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, maka pemimpin rombongan pada waktu itu ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan bertanya apa yang harus dilakukan perempuan berzina ini. Menurut hukum Taurat dihukum mati. Yesus hanya menulis di tanah, tidak menjawab. Mereka terus mendesak. Lalu Yesus sambil tetap menulis dan berkata, siapa yang tidak berdosa, lempari dia lebih dahulu. Sepertinya semua berhenti bernapas. Gak ada yang berani bernafas lagi. Perkataan Tuhan itu menggoncang kondisi mereka. Mereka benar-benar menuruti hukum, tetapi mereka sendiri punya hal-hal yang belum dibereskan di dalamnya. Satu demi satu batu berjatuhan.
dari yang tua, yang kecil plonga-plongo nggak tahu apa-apa. Ketika melihat yang tua-tua pada pergi, akhirnya dia juga membuang batu. Yang tinggal adalah Tuhan Yesus dengan perempuan berzina itu. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus bertanya, "Hei perempuan, adakah yang menghukum kamu?" Perempuan itu berkata, "Tidak ada, Guru. Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi, kasih karunia mengenai hidupnya. Dan kasih karunia mengubah segalanya. Saudara, kisah perempuan berzina, kalau itu terjadi dalam komunitas saudara, apa yang saudara lakukan? Mungkin salah, atau mungkin saudara mengejeknya, mengata-ngatai, dan menghukumnya. Kalau hidup kita menjadi roti yang dipecah-pecahkan, menjadi anggur yang ditumpahkan, kalau ada perempuan berzina, atau ada sepasang remaja jatuh dalam dosa, sehingga hamil, harusnya kita rangkul. Kenapa? Karena gereja kita harusnya penuh dengan belas kasihan. Gereja yang tidak punya belas kasihan adalah gereja yang menghukum. Jangankan mengasihi orang yang di luar, yang di dalam gereja pun kejam. Orang yang hidup dalam perjanjian baru, hidup dengan belas kasihan ilahi, bukan hidup dengan kekejaman agamawi. Kalau ada di tempatmu orang yang jatuh dalam dosa, apa yang saudara lakukan? Menghukumnya, mengusirnya, menyingkirkannya, atau seperti yang firman Tuhan katakan, kasih menutupi segala pelanggaran. Itulah esensi perjanjian baru. Kasih karunia. Ketika kasih karunia mengenai hidup seseorang, maka kasih karunia itu mengubah segalanya. Peristiwa kedua adalah peristiwa di Kana, perkawinan, pesta perkawinan di Kana yang kehabisan anggur. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mujizat pertama Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Tetapi mujizat pertama Musa adalah mengubah air menjadi darah. Ada perbedaan. Jauh perbedaannya. Mujizat yang Musa lakukan adalah mujizat penuh dengan hukuman. Tapi mujizat yang Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur, adalah mujizat yang memulihkan. Perjanjian lama selalu memulai dengan penghukuman. Karena aturan menyebabkan banyak orang yang melanggar. Tetapi perjanjian baru memulai dengan kasih karunia yang memulihkan dan menyembuhkan. Peristiwa ketiga adalah peristiwa tentang perempuan pendarahan. Diambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ketika perempuan itu menjamah jumbai jubahnya Yesus dan berkata, ketika aku menjamah puncak jubahnya, maka aku sembuh. Saudara, siapa yang berani menjamah Yesus? Dan ketika orang yang menjamah
Yesus membuat Yesus juga berkata, siapa yang menjamah aku? Petrus yang pakai logika, Tuhan, kita ini kan lagi desakan. Semua orang pengen jabat tangan engkau, pengen memegang bajumu. Tapi Yesus memandang sekeliling. Dan dia berkata, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa yang keluar. Pada saat itu perempuan dengan ketakutan tersungkur di hadapannya. Dengan terbata-bata dia mengaku, Tuhan, akulah yang menjamah. Aku sakit pendarahan 12 tahun. Aku sudah pergi ke berbagai tabib, sudah minum bermacam-macam obat. Obat yang dari Cungkuo juga sering aku minum. Tabib yang di Surabaya juga sudah aku datengin. Tapi nggak ada yang sembuh. Tapi ketika aku menjamah puncak jubahmu, aku sembuh. Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini. Pergilah, imanmu menyembuhkan. Itu hal yang menarik, saudara. Perjanjian baru itu mengubah. Perjanjian baru itu mengubah segalanya. Mengubah hidup kita. Jadi kalau kita mengalami hidup yang diubah, seringkali gereja mengubah kembali apa yang sudah diubah Tuhan. Kalau Tuhan menyobek tirai, gereja menjahit lagi supaya yang tersobek menjadi utuh lagi. Kalau Yesus mengubah, tidak ada kiblat penyembahan, gereja mengajar harus ada kiblat, harus ada kasta, harus ada orang-orang, dan perjanjian baru tidak mengenal Musa-Musa dan Harun-Harun. Kenapa? Karena perjanjian baru adalah imam-imam perjanjian baru. Ada hal yang sangat berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Usa, pada saat itu dia ada di pinggir tabut. Tiba-tiba tabutnya oleng. Dia ada di sebelahnya. Secara spontan dia menahan supaya jangan jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Usa tewas. Tubuhnya legam. Mungkin seperti tersengat. Sehingga tidak ada lagi jenazahnya. Menjadi debu. Tertiup angin dan hilang. Tapi coba perempuan yang pendarahan. Seorang yang najis. Menjamah seorang yang kudus. Tapi Yesus tidak marah. Tidak membunuh perempuan pendarahan itu. Lalu meniupnya dan itu debunya hilang. Tak berbekas. Yesus tidak melakukannya. Karena itulah perjanjian baru. Kalau kita baca ayat yang lain. Di dalam Matius 8 ayat 1-3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Yesus mengulurkan tangannya, sementara banyak orang ketakutan memegang orang yang kena kusta. Tapi Yesus mengulurkan tangan. Sebelum dia menyembuhkan kustanya, dia mengulurkan tangannya. Lambang penerimaan. Lambang kasih yang melingkupinya. Dan si orang kusta ketika dipegang tangannya, mungkin dia sudah 15 tahun menjadi penderita kusta, nggak ada yang berani memegang dia.
Nggak ada yang berani. Anak istrinya pun sudah pergi dari jauh mengantari makanan. Nggak ada satupun yang berani menjamahnya. Dan Yesus ketika menjamah tangannya, atau memegang pundaknya, atau memegang pipinya, orang kusta itu disembuhkan secara emosional, diterima, diakui, dan itu secara emosional menyembuhkan. Kasih karunia itu mengubah segalanya. Orang yang hidup dalam kasih karunia menjamah siapapun dengan belas kasihan ilahi. Enggak sadis agamawi, enggak kejam secara agamawi. Tidak. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ini hal yang menarik. Ini yang mengubah hidup saya. Ini yang mengubah pelayanan saya. Orang yang hidup dengan spirit perjanjian lama suka bersaing, suka banding-bandingin orang, suka tanya apa yang membuat orang menjadi cemburu, suka yang gitu-gitu. Tapi orang dalam perjanjian baru nggak perlu bersaing, nggak perlu banding-banding. Hidup kita masing-masing dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Jadilah roti yang dipecah-pecahkan. Nggak ada reputasi, nggak ada popularitas. Yang ada hidup yang dipecah-pecahkan. Nggak penting semuanya. Yang penting adalah menjadi roti yang Bapa mau. Biar Bapa yang pecah-pecahkan hidup kita. Yang penting menjadi anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang. Seperti Kristus. Percumalah tiap bulan ambil perjamuan kudus kalau hidupnya tidak untuk banyak orang. Percuma. Bukan itu yang Tuhan mau. Kebenaran ini harusnya mengubah kita menjadi mengerti. Buka keran kasih-Mu bagi banyak orang. Kalau hari ini hidup untuk diri sendiri, ubah arah hatimu. Jangan buat dirimu sendiri. Kalau hari ini engkau tidak peduli kepada banyak orang, mulai hari ini, belajarlah peduli bagi banyak orang. Kalau hari ini rumahmu nggak pernah terbuka bagi orang lain, mulai hari ini, bukalah pintu rumahmu. Bukalah gelar mejamu dan undang orang makan di rumahmu. Jangan undang orang makan yang engkau suka. Jangan undang makan pendeta-pendeta yang engkau suka. Undanglah pendeta-pendeta desa. Kasihan mereka. Makan. Persembahan mereka berapa? Kalau saya ke desa, saya dengarin hati mereka. Satu kali saya pergi ke Semarang. Selesai landing, akhirnya kita ketemu di satu tempat. Duduklah kurang lebih belasan hamba-hamba Tuhan di sekitar desa. Walaupun pertemuannya di Semarang, tapi hamba-hamba Tuhan pinggiran yang berdatangan. Lalu saya katakan kepada hamba Tuhan desa ini, Bapak Ibu, salah kalau Bapak Ibu ingin mendengar stehe khotbah, mengajar, salah. Tapi saya pengen setiap orang membagikan, saya akan dengar dan saya akan mencatatnya. Dari jam 2 siang sampai jam 6 sore, saya cuma mendengar. Dan mendengar. Hanya untuk mendengar. Banyak yang belagu, banyak yang pamer-pamer.
Banyak yang memohon belas kasihan, tapi dengan hati yang menipu. Tapi ada orang-orang yang saya tahu, ini hamba Tuhan desa punya suara Tuhan. Mereka tahu, saya tahu mereka sungguh-sungguh. Yang belagu-belagu nggak saya tulis. Yang belagu-belagu saya tahu, saya juga belagu. Ngapain lah. Tapi saya mendengar suara Tuhan. Saya tahu hamba Tuhan desa ini. Kalau saya pergi ke tempat-tempat, ke tempat lain, di kota-kota lain, saya lebih suka dengar hamba-hamba Tuhan desa dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang gaya-gaya, yang keren-keren, yang mentereng-mentereng. Saya lebih suka duduk dengan mereka di pinggir jalan, duduk hanya untuk mendengar mereka. Ceritalah Pak, saya akan dengarin. Sampai subuh juga aku dengar. Saya akan mendengar. Karena mereka butuh telinga. Banyak yang menangis, banyak yang mengungkapkan perasaannya. Pertanyaannya, kenapa saya harus mendengar? Karena mereka tidak ada yang mau mendengar. Sama seperti Yesus yang menjamah orang kusta. Seperti itulah saya berikan telinga dan hati saya untuk menyentuh mereka. Supaya emosional mereka sembuh. Itulah esensi perjanjian baru. Matius 14 ayat 36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Itulah perjanjian baru. Kehidupan yang gampang ditemukan oleh banyak orang. Nggak sulit lah. Tapi ada banyak hamba Tuhan sulit kan. Ditemui oleh jemaatnya sendiri aja sulit. Apalagi ditemukan oleh jemaat orang lain. Orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, hidupnya menjamah dan dijamah. Dan orang yang dijamah sembuh. Orang yang menjamah juga sembuh. Itulah perjanjian baru. Amin. Puji Tuhan. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih Pak Tehe. Buat saudara-saudara yang mau bertanya, bisa tulis di chat atau bisa chat ke WA-nya Steve ya. Steve, nomormu sudah ditayangkan ya Steve ya? Atau mungkin yang di onsite, kalau mau bertanya bisa chat ke Steve atau tulis chat di Zoom juga ya. Terima kasih Pak, mengingatkan kita ya, bahwa kita ini besar kasih karunia Tuhan untuk setiap kita yang ada di dalam perjanjian baru. Membuat saya ingat minggu lalu apa yang diajarkan oleh Pak Kwana. Banyak orang itu salah mengerti Injil. Dikira Injil itu cuma kosong lalu diisi. Padahal ada lanjutan yang dikosongkan lagi. Dan waktu Pak Steve bilang kita menjadi roti yang dibagi-bagikan orang. Saya teringat gini ya, kita itu kan sebelum kenal Tuhan, kondisi kita itu kan kosong lah, kekosongan hati, bobrok gitu ya. Tapi waktu kita mengalami Tuhan, kita tuh seperti diisi gitu kan ya, diisi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, lalu kita nyaman, dipulihkan, sudah selesai, lalu kita bersaksi tentang pemulihan Tuhan. Tapi kita harus rela juga berjalan bersama Tuhan sampai mencapai satu keserupaan seperti yang Pak Stehi katakan, yaitu kita dikosongkan. Jadi kita yang menjadikan diri kita bejana untuk Tuhan itu mengalirkan kasih karunia-Nya ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling enggak itulah yang mungkin dikatakan sebagai anak yang sudah dewasa ya Pak ya. Yang tadi Pak Stehi katakan kita bertumbuh secara bertahap ya, dari mata kaki sampai kita itu fully kita masuk berenang atau
berenang ya kalau saya bilang ya, berenang ikuti alirannya Roh Kudus ya Pak ya. Dan saya percaya kalau setiap anak Tuhan bisa menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup mereka, maka benar-benar seluruh bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah ya. Coba saya lihat apa ada pertanyaan. Apa ada pertanyaan ya? Yang di ruangan ada ini satu. Oh ya, silakan langsung aja ya Pak ya. Shalom Pak Stefanus Heri. Ya, salam Pak. Luar biasa. Bahasa Surabayanya orang umum ini Pak. Tapi luar biasa Pak. Yang membuat saya kepingin tahu itu Pak, gimana caranya Pak supaya jangan orang lain dulu deh Pak, dari diri kami sendiri Pak, supaya kita benar-benar tahu ini loh yang Tuhan mau. Karena saya juga ada bilang salah benar Pak, tapi yang sehari-hari kami dapatkan dari gereja itu umumnya yang seperti Pak Stay sampaikan tadi, secara bertolak belakang ya, dari apa yang kebenaran yang Tuhan mau untuk kita pahami dulu sebelum kita lakukan gitu Pak. Nah ini kan agak menjadi paradigma yang sulit Pak, karena tidak ada ya dari orang umum tadi Pak gitu loh Pak. Terima kasih Pak Stay. Gini Pak, gereja hari ini telah mengubah orang makan kenyang. Yang harusnya bukan kita makan kenyang, harusnya kita memberi makan. Beda subjeknya. Orang makan kenyang, lama-lama mimbar telah mengubah menjadi restoran. Dan kita bosan makan itu terus, maka hamba Tuhan yang di dalam cari pendeta-pendeta luar untuk jenis makanan yang berbeda. Harusnya gereja bukan mengajar makan kenyang, tapi mendorong setiap orang memproduksi makanan untuk memberi makan banyak orang. Titik ini adalah beda center, beda fokus, beda prioritas. Ketika gereja telah berkata, datangilah, hadirilah lawatan Tuhan yang ajaib dan sebagainya, bla bla bla. Salah atau tidak, bukan itu. Tetapi harusnya gereja itu tempat mengalami Roh Kudus. Dan pada saat itu orang harusnya menjadi roti yang dipecah-pecahkan, menjadi anggur yang ditumpahkan. Gereja harusnya mendorong kepada setiap jemaatnya, bukalah pintu pagarmu, bukalah pintu rumahmu, dan gelarlah makanan di meja makanmu. Yang menunjukkan hati kita menerima siapapun. Nggak ada yang ditolak. Semuanya orang yang hidup dalam sebagai roti yang dipecahkan dan sebagai anggur, itu adalah kehidupan yang memeluk siapapun. Hari ini gereja telah mengubah. Harusnya roti yang dipecahkan, tapi kita menjadi roti yang dibungkus. Nggak pernah dibuka bungkusnya. Hanya untuk diri kita sendiri. Menjadi anggur yang kita simpan untuk kita nikmati sendiri. Tuhan nggak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang menjawab doa orang-orang sekitar kita. Kita harusnya menjadi orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan kasih dan kuasa kepada orang-orang sekitar kita. Fokusnya bukan diri saya lagi. Fokusnya bukan diri kita lagi. Bukan kita kenyang, bukan kita puas, bukan kita mengalami banyak. Tapi orang-orang sekitar kita yang harus puas, yang mengalami banyak. Harusnya begitu lewat hidup kita. Itulah tujuan kita ditebus. Menjadi roti yang dipecahkan, bukan roti yang dibungkus plastik. Menjadi anggur yang ditumpahkan, bukan menjadi anggur yang disimpan untuk dinikmati sendiri. Itulah yang Yesus lakukan. Kelihatannya ada pertanyaan satu lagi. Silakan. 100 lagi juga nggak apa-apa, Pak. Shalom Pak Stehe.
Ya, Pak. Saya Yunus Gunawan. Terima kasih banyak ya atas sharing firman Tuhan yang sungguh memberkati dengan penyingkapan paradigma yang sangat berbeda. Ada satu hal yang saya pengen tanyakan. Kalau kita bicara tadi, Pak Stehe bilang bahwa Injil yang perjanjian baru bicara tentang kasih karunia, tentang perjanjian lama tentang bicara tentang hukuman, dan gereja di perjanjian baru harusnya dipenuhi dengan penerimaan dan kasih karunia. Tetapi juga ada sebuah fakta yang kadang-kadang yang kita temui, sampai sebatas apa sih kita memberikan satu kasih karunia itu? Artinya kita membagikan apa yang Tuhan kasih juga lewat hidup kita. Karena saya memperhatikan ada beberapa orang-orang tertentu, karena mereka merasa nyaman dengan kasih karunia itu, akhirnya hidup mereka juga tidak berubah. Artinya ya mereka masih tetap nyaman tinggal di dalam dosa, dan karena mereka berpikir mereka dapat kasih karunia. Bahkan mungkin dari sisi ekonomi kadang-kadang mereka jadi malas, mereka tidak pernah bekerja dengan sungguh-sungguh atau berpikir bagaimana mereka berusaha untuk keluar dari situasi keadaan ekonominya. Dan kita kadang-kadang terjebak dengan satu brand ataupun satu pemahaman bahwa kita harus menerima dan memenuhi semua itu, dan sebatas apa sih yang harus kita jalani dalam pengertian kasih karunia tadi. Makasih Pak Stehe. Kasih karunia itu selalu berdampingan dengan kebenaran. Makanya Yesus disebut penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia adalah kemurahan yang Tuhan beri. Kebenaran itu adalah perubahan yang terjadi pada orang yang menerima kemurahan dan kasih karunia. Kita nggak bisa menerima kasih karunia saja tanpa kebenaran, itu menjadikan orang-orang yang hidup dalam kesemeramutan, hidup dalam kekacauan, cukup berselimutkan atau berjubahkan kasih karunia. Jadi mereka hidup tidak tertib. Kekristenan atau perjanjian baru mengajar hidup tertib. Kebenaran tanpa kasih karunia itu menjadi kejam dan sadis. Keduanya harus berdampingan seperti rel kereta api. Gak ada yang lebih panjang, gak ada yang lebih pendek. Dan kemanapun itu rel selalu berdampingan. Kasih karunia dan kebenaran nggak bisa dipisahkan. Keduanya harus kuat bertumbuh dalam jemaat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang malas, yang bersembunyi di kolong-kolong kasih karunia? Kalau di tempat saya tegur. Saya juga ngusir jemaat 3 kali. Walaupun saya belas kasihan, tidak sombong, rajin menabung, tapi juga ngusir jemaat. Karena mereka tidak hidup di dalam komunitas dengan nilai-nilai kebenaran. Saya harus mengusirnya, dan saya tidak mengizinkan dia tinggal dalam komunitas ini. Dalam perjanjian baru mengajar beberapa peristiwa penting. Contohnya hamba 10.000 talenta. Ketika mereka orang-orang yang seperti hamba yang 10.000 talenta ketemu dengan orang yang punya hutang 100 dinar, maka lihat, raja itu marah dan melemparkannya ke tempat yang gelap dan penuh dengan kertak gigi. Oh, menang. Ya nggak bisa. Kenapa? Wireless mouse, USB stick. Nah, dalam perjanjian baru itu juga ada orang yang harus diusir. Dimulai dengan tegur di bawah 4 mata. Setelah itu, tegur dengan saksi, 2-3 orang saksi. Kalau tetap nggak mau bertobat, nggak meninggalkan dosanya, panggil di depan jemaat. Setelah tetap tidak mau bertobat, ya usirlah dari komunitas, dari gereja.
Jadi kasih karunia dan kebenaran itu bukan tempat yang orang-orang malas, orang-orang tidak mau bertobat, orang-orang yang bertobat sebentar lalu kambuh lagi. Enggak. Kasih karunia dan kebenaran itu dua-duanya begitu ampuh mengubah banyak orang. Kalau tidak mau berubah, di sini nggak ada tempatnya. Dan saya buktikan. Ada orang-orang yang saya katakan kamu nggak boleh di sini. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Sehe, sangat memberkati penjelasannya. Ini ada satu lagi Pak dari Zoom. Saya bacakannya. Selamat malam, terima kasih untuk firman yang sangat memberkati. Mohon izin bertanya, menjadi orang Kristen seperti roti yang dipecahkan atau cawan yang ditumpahkan, itu bagaimana maksudnya? Apa maksudnya penderitaan? Bila penderitaan, bagaimana caranya agar tetap bisa kuat dan tidak gagal di tengah-tengah proses? Terima kasih. Hidup dalam perjanjian baru itu bukan hidup masalah berkat atau penderitaan, sukacita atau kedukacita, bukan. Tapi kehidupan dalam pengabdian dan ketaatan dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya, kalau hari ini Tuhan berkata menjadi roti dan menjadi anggur yang dipecahkan dan yang ditumpahkan, tapi hari ini yang terjadi apa? Yang terjadi kita bukan menemukan orang-orang yang menjadi roti dan menjadi anggur yang Tuhan mau, tapi menjadi penonton, karena gereja telah berubah arah. Gereja telah mengubah arah. Arahnya apa? Arahnya bukan kepada Tuhan, arahnya kepada diri sendiri. Penonton tuh kejarnya puas atau tidak puas. Menjadi penikmat, seperti orang yang datang ke bioskop, atau ke tempat sirkus, atau ke tempat konser musik. Menjadi penonton dan menjadi penikmat. Bahkan, hari ini gereja, jemaat Tuhan menjadi penimbun kebenaran dan penimbun pengurapan. Senangnya ngejar hamba-hamba Tuhan, pengen didoain, pengen dapetin pengurapan. Buat apa pengurapan? Kalau hidup kita juga bocor sana-sini. Perbaiki kebocoran-kebocoran itu. Maka kita akan mengalami pengurapan dari Tuhan. Pengurapan itu bukan dari hamba Tuhan. Pengurapan itu datang sejalan dengan ketaatan dan kepasrahan hidup kita. Ketika sekali waktu Tuhan ingin mengupgrade pengurapan hidup kita, maka Tuhan akan mengutus hamba-Nya untuk mengupgrade pengurapan yang telah kita punya. Tapi pengurapan yang diberikan nggak bocor. Kalau Elia dan Elisa, kita nggak pernah baca tuh Elia kasih jubahnya ke banyak orang, ke satu RT jubahnya taruh di pundak-pundak, enggak. Hanya kepada satu orang. Impartasi itu tidak kepada banyak orang, kepada yang disuruh oleh Tuhan, impartasi terjadi. Amin. Saudara Teresia, saya kira Ini tidak. masih ada yang mau tanya, Pak. Teh Caroline mau tanya. Bisa unmute. Ya, Halo, Teh Caroline mau tanya, Pak. Boleh ya? satu terakhir. Ya, Silakan. oke. Semangat. Ya, selamat malam Pak Stehe. Saya penggemar buku Anda dan saya banyak sekali diubahkan melalui buku Anda gitu ya. Dan buku Anda itu saya baca beberapa tahun yang lalu, itu sangat mengubahkan saya. Tetapi ada satu hal sih Pak yang sampai saat ini itu saya masih belum bisa breakthrough. Yaitu saya ini mengalami, saya dulu dari
Katolik ya Pak. Terus akhirnya saya masuk ke Kristen, dan saya berada di satu komunitas di mana seperti yang Bapak katakan, hidup dalam perjanjian lama. Dan itu saya mengakar di sana. Jadi saya bertumbuhnya itu akarnya dari sana, Pak. Sehingga ketika meskipun saya mengerti secara secara pikiran saya mengerti, pengetahuan knowledge saya mengerti. Tetapi secara roh dan jiwa ini saya sangat sulit untuk breakthrough dalam condemnation, Pak. Saya sering sekali merasa terhakimi oleh diri saya sendiri gitu. Contoh mengenai doa fajar gitu ya. Sampai sekarang di komunitas saya ini mengharuskan doa fajar, Pak. Nah, saya ini entah kenapa saya sangat sulit untuk bangun pagi-pagi benar gitu. Saya memiliki waktu khusus saya sendiri untuk saya bisa berdiam diri dengan Tuhan gitu. Nah, kalau saya nggak doa fajar, saya merasa terhakimi gitu. Terus kalau saya sakit gitu ya, dulu saya selalu dibilang, kalau kamu sakit berarti ada sesuatu dalam dirimu yang nggak beres. Coba kamu cek apa yang nggak beres. Nah itu saya sering terintimidasi dengan hal seperti itu gitu ya. Nah itu di satu sisi ya Pak. Berjalannya dengan waktu, saya mengenal seseorang. Dan karena dia orang Amerika, dia orangnya sangat open gitu. Dia memiliki satu pemahaman yang seperti Bapak katakan, hidup dalam perjanjian baru, tetapi ekstrim. Dia sangat mengagungkan grace, God's grace gitu. Jadi meskipun dia melakukan apa-apa, dia ngomong, Tuhan ngerti kok, Tuhan ngerti kok gitu. Jadi saya sekarang ini kayak di persimpangan ya Pak. Maksudnya yang proporsional itu yang bagaimana gitu. Contohnya dalam waktu saya berdoa, dalam waktu saya baca firman, dalam tingkah laku saya yang proporsional itu bagaimana gitu. Apakah, jadi kalau umpama gini, yang di sisi yang satunya, meskipun aku nggak punya waktu doa khusus, Tuhan tahu hatiku kok. Meskipun aku nggak setiap hari baca firman, aku ngerti firman kok. Dan Tuhan tahu hatiku. Gitu. Jadi yang pertama pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk menghilangkan intimidasi dan condemnation, dan yang kedua, bagaimana yang proporsional. Gitu. Terima kasih, Pak. Kebenaran dan kasih karunia itu berdampingan. Itu dasar perjanjian baru. Kalau ada orang yang lebih menekankan kasih karunia atau grace atau hyper grace tanpa kebenaran, itu bukan kasih karunia yang Tuhan mau. Itu pembenaran yang diselimuti kasih karunia. Karena kebenaran itu selalu seperti rel kereta api sejalan kasih karunia dan kebenaran. Satu kali saya mendengar khotbah seperti tadi. Berapa lama kamu bersekutu? Berapa lama kamu berdoa? Saya orang kerja, nggak punya yang gitu-gitu. Saya orang kantoran, saya banyak tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Saya sih nggak punya seperti itu. Tapi saat teduh saya itu 3-5 kali sehari. Orang lain sekali, saya sih 4-5 kali. Di saat-saat istirahat, itulah waktu teduh. Jadi bukan masalah berapa lama, masalah hati kita di hadapan Tuhan. Tapi bukan kayak tadi, saya ngerti kok, Tuhan ngerti kok, nggak gitu juga kali. Itu tidak dibarengi dengan kebenaran. Grace itu ketika kita punya waktu teduh, itu bukan masalah waktu, bukan masalah jam, itu masalah hati, mengejar hati Tuhan. Dan setiap orang waktunya beda-beda. Contohnya operator-operator yang kerja malam, yang kerja subuh, kan beda-beda. Jadi kan nggak bisa jadi patokan, tapi hati kita itu menentukan.
Ada orang kejar jam dengan benar, tapi nggak punya hati, ya percumalah. Tapi yang sebenarnya adalah, kalau ada kita dengar firman Tuhan, kalau kamu sakit, coba cek, pasti ada yang salah. Nanti kalau dia yang sakit, kita pengen tahu, pasti banyak yang salah tuh pendeta ya. Atau mungkin kamu mencuri perpuluhan, makanya hidup kamu berantakan, bla bla bla. Coba lihat kalau pendeta hidupnya berantakan, pasti dia mencuri perpuluhan juga. Kan nggak gitu juga kali. Tapi kebenaran dalam kasih karunia nggak begitu. Nggak bicara tentang apa yang salah. Bicara tentang terang Tuhan yang membuat kita keluar dari kegelapan. Itu yang jadi yang saya jawabnya itu. Makasih, Pak. Ya, saya kembalikan kepada Pak Guana ya. Baik. Pak Stehe, sekali lagi terima kasih. Yes. Yes, Sifu. Sahabat kehidupan, topik ini waktu tadi saya dengarkan dan saya tergelitik dan terdorong karena kita kelihatannya sekemistri, kita sedang menggeluti, kita terus menggeluti, merenungkan. Setiap hamba Tuhan punya istilah, punya pendekatan yang beda-beda dalam istilah. Anda jangan terjebak istilah yang beda, tetapi tangkap esensinya. Jadi kalau mendengar Roh Kudus, ya toh, bagaimana wujudnya, esensinya. Nah, sehubungan dengan topik ini saya ingin melanjutkan, tetapi Selasa depan kita libur karena kita ikut Ramadan ya. Ya besok libur kan gitu ya, satu Selasa. Nanti Selasa depannya lagi kita akan lanjutkan topik ini. Jadi tadi yang bertanya saya tergelitik untuk menjawab, bukan tadi jawabannya Pak Stehe itu kurang lengkap, tetapi saya tergelitik untuk melengkapi atau berdampingan dalam approach yang beda. Bukan beda, dalam yang ya different style aja. Tapi saya percaya kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Saya setuju tadi, memang perlu kecerdasan roh. Jadi salah satu kita menggeluti tentang elemen ya. Jadi misalnya tadi itu sudah disebutkan, kasih karunia itu dia elemen yang kehidupan yang tidak dipisahkan dari kebenaran. Saya mengambil perumpamaan ini sedikit seperti kimia gitu ya. CO2, O2 tambah kena CO jadi beda. CO2 diambil O-nya satu jadi berbahaya gitu ya. Ini satu elemen-elemen yang dia tidak pas atau dia tidak lengkap. Itu akan menjadikan wujud yang berbeda. Jadi istilah saya ketika kasih karunia itu dipisahkan jadi kebenaran, dia tidak mencapai wujud yang seharusnya. Nah baik, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin tutup dengan ini. Tadi itu, kita diberi makan. Ya, tadi itu. Cuma makanannya jangan dibungkus tadi kan, gitu ya. Kita dari diberi makan, kita ini dipanggil dalam satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kita juga bersedia dimakan. Karena diberi makan sama dimakan ini tidak terpisah. Ini satu rangkaian. Setelah itu ada rangkaian ketiga tadi sudah disebut. Kita memberi makan. Jadi diberi makan, nggak salah. Hadirita itu nggak salah. Dapat urapan dalam hadirat Tuhan, ya bukan ngejar urapan gitu ya. Tapi dalam pengurapan, tetapi semua pengurapan untuk kita dipanggil dimakan. Kasih karunia itu pada ujungnya lebih total daripada peraturan.
Itulah kehebatan perjanjian baru. Kita akan lanjutkan, buka hati, dan satu lagi saya tergerak dukung dalam doa. Kita akan mengadakan satu worship gathering bersama-sama seperti biasa di Geraha SPS bulan depan. Karena pandemik sudah reda dan kita akan satukan hati, kita akan menyembah bersama-sama. Dan kita akan kembali, penyembahan tidak boleh berhenti hanya menjadi romantisme, lagu yang bagus, menikmati hadirat Tuhan. Tetapi kesediaan kita kembali tadi yang sudah banyak disampaikan. Ego yang dilepaskan. Bagaimana kita bersedia ketika kita melihat sebuah cinta yang begitu dalam. Sekali lagi terima kasih Pak Stehe dan juga setiap kita, mari kita satukan dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Bukan kami yang memilih Engkau, Engkau yang memilih kami. Kami percayakan hidup kami dalam tangan kasih karunia, pelukan kasih karunia. Kami merelakan diri kami untuk Kau miliki. Karena Engkau menyediakan, Engkau sudah menawarkan sebuah cinta kepada kami. Dan cinta itu mengundang kami untuk kami boleh menjadi milik-Mu. Bukan hanya untuk memanfaatkan dan menerima berkat-Mu. Tuhan, dan bawa kami untuk berjalan. Sehingga kami memang harus bersedia kehilangan apa yang di belakang kami. Dan kami kehilangan kesempatan untuk berjalan di jalan yang lain. Karena jalan-Mu adalah jalan yang berbeda dengan keinginan dan impian kami sebagai manusia. Tapi kami percaya ketika kami melihat cinta-Mu Tuhan. Termasuk ketika kami gagal, ketika kami jatuh. Engkau gak buang kami. Ketika kami mau berkata, Tuhan tolong aku. Aku mau kembali dan mengulurkan tangan kami kepadamu. Dan kami melihat Engkau tidak pernah menolak kami. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang memberi pencerahan. Apa hakikat dan esensi perjanjian baru? Apa yang Kau bawa? Bukan sekedar sebuah Taurat yang lebih lengkap, peraturan yang lebih canggih, tapi sebuah paradigma yang baru adalah sebuah hubungan dalam perjanjian. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami. Kami tidak ingin mengecewakan hati-Mu, tetapi kami tahu kekuatan untuk kami setia juga berasal dari Engkau. Semuanya dari Engkau, bersama Engkau, dan biarlah itu bagimu. Kuatkanlah dan teguhkan hati kami oleh kekuatan kasih karunia. Terima kasih, biarlah kesembuhan, kelepasan, kekuatan baru, penghiburan, kebangkitan, gairah, semangat, oh sukacita boleh mengalir dalam roh kami. Oh ramasekerede koramasande, hiramasere korabaso, hikaradamo ramaserede, oh ramasere kota koramasere koramasere karamaso. Kami tidak ingin berlari bersama-Mu. Mata kami memandang-Mu. Ketika kami lelah, ketika kami habis kekuatan kami, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Engkau memberi roti kehidupan. Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu. Ramasekeralamu, maka Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan kami. Oh, piala kami penuh melimpah, mata kami memandang-Mu, Yesus. Oh,
Alirkan kuasa kasih-Mu. Yang sakit minta Tuhan sembuhkan. Yang sakit minta Tuhan sembuhkan. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Yang berkekurangan mintalah Tuhan, burung di udara Kau pelihara. Oh ramasegara lama seredekara lamo. Semua baik Tuhan buat semuanya jadi kebaikan. Oh ramasera, importasikan, alirkan kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia itu. Dia menghadapkan wajah-Nya, memberi kita damai sejahtera, dan menaungi kita dengan anugerah-Nya, perlindungan-Nya, dan memanggil kita untuk berjalan dalam jalan-jalan kebenaran, rela untuk kehilangan apa yang di belakang kita, rela meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan dan kita lepaskan, supaya kita boleh berjalan. Dan kami kita bersedia menjaga, memelihara jubah kebenaran yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pak Stehe yang sudah membagikan firman-Mu malam ini. Dalam berkat-Mu turun atas kita kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Satukan dalam doa. Terima kasih pasti Tuhan Yesus memberkati. Dan satukan hati kita untuk kita beberapa event pelayanan di SMP Lukas dan juga worship, healing worship untuk bulan Mei. Tanggalnya akan ditentukan berikutnya. Dan selamat menyambut liburan Idul Fitri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Teresia Cingyin yang sudah menjadi fasilitator dan narator. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Wow.